Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sehat Sagita. Bersama rekan saya Muhammad Naufal Mercado, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah teknik kompilasi dengan materi analisis sintaksis. Analisis sintak atau parser, analisis sintaktik atau analisis hierarki atau parsing adalah bagian kedua dari compiler yang bertugas memeriksa kebenaran dan urutan dari token-token yang terbentuk oleh analisis leksikal. Dalam tahap ini, karakter atau token yang diperoleh pada analisis leksikal disusun dan dikelompokkan dalam suatu hierarki tertentu yang secara keseluruhan mempunyai arti tertentu. Disinilah struktur program yang lebih besar diidentifikasi atau statement atau deklarasi atau ekspresi yang lainnya, menggunakan token leksikal yang dihasilkan analisis leksikal. Analisis sintaktik selalu bekerja bergantian dengan analisis semantik. Pertama, analisis sintaktik mengidentifikasikan urutan token leksikal seperti ekspresi, statement, subprogram, dan lainnya. Analisis semantik kemudian dipanggil untuk proses unit ini. Analisis sintaktik berfungsi menghasilkan pohon sintaks program sumber yang didefinisi grammar. Simbol terminal pohon sintaks adalah token-token yang dihasilkan scanner sebelum akhirnya kode dieksekusi benar-benar dihasilkan. Tugas-tugas analisis sintaktik: pengelompokan token-token ke dalam kelas sintaks atau bentuk sintaks seperti prosedur, statement, dan expression. Grammar adalah sekumpulan aturan-aturan untuk mendefinisikan bahasa sumber. Grammar dipakai oleh analisis sintaktik untuk menentukan struktur dari program sumber. Proses pengindeksisiannya atau pengenalan token disebut dengan parsing, maka analisis sintaktik sering disebut dengan parser. Pohon sintaks yang dihasilkan digunakan untuk analisis semantik, yang bertugas untuk menentukan maksud dari program sumber. Misalnya operator penjumlahan, maka analisis semantik akan mengambil aksi apa yang harus dilakukan. Tata bahasa bebas konteks, CFG atau konteks free grammar atau bahasa bebas konteks adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Contohnya pada aturan produksi A ke B. Batasannya hanyalah ruas kiri A adalah sebuah simbol variabel, sedangkan aturan produksi yang termasuk CFG adalah B dengannya C, D, F, G, D, B, C, D, E. Sebuah tata bahasa bebas konteks adalah suatu cara yang menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai dalam sebuah bahasa. Bahasa bebas konteks menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaktik. Bagian sintaks dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. Pohon sintaks. Pohon sintaks atau pohon penurunan berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi simbol-simbol terminal, sampai tidak ada yang belum tergantikan. Sebuah pohon atau tree adalah suatu graf terhubung sirkuler yang memiliki suatu simpul atau node vertex yang disebut akar atau root, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Misalkan sebuah tata bahasa bebas konteks memiliki aturan produksi sebagai berikut. S turunannya A kecil B besar atau B kecil A besar, turunannya A kecil atau A kecil S besar atau B kecil A besar A besar. B turunannya B atau B kecil S besar atau A kecil B besar dan B besar. Contoh pohon sintaksnya seperti ini, bisa diperhatikan. Untuk penjelasan berikutnya, saya persilakan kepada rekan saya, Muhammad Naufal. Lanjutkan presentasikan tentang kelompok kami. Yang selanjutnya error handling. Error handling atau penanganan kesalahan adalah suatu bagian penting pada sebuah compiler modern. Compiler dengan kemampuan error handling
yang tidak baik tidak akan diterima oleh pengguna, bahkan walaupun itu dapat menghasilkan kode yang benar untuk program yang baik sekalipun. Kesalahan error dalam suatu program dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori: lexical error, synthetic error, semantic error, logical error. Suatu hal yang penting dalam tahap analisis sintak ini adalah untuk mendeteksi kesalahan sintak. Bagaimanapun, tidak seorang pun menyukai compiler yang berhenti setelah pendeteksian kesalahan pertama karena mungkin masih banyak kesalahan yang ada. Jika semua atau bagian besar kesalahan dapat dilaporkan ke pengguna dalam satu waktu, pengguna dapat memeriksanya dan mengirim kembali untuk dikompilasi. Strategi recovery dibedakan menjadi tiga: panic mode recovery, parser level recovery, dan terakhir error prediction. Panic mode recovery bentuk parser mengesampingkan jumlah token yang cukup untuk di dalam sebuah keadaan turun pada sebuah pendeteksian kesalahan. Parser level recovery dalam bentuk ini parser membuat koreksi lokal input untuk mendeteksi kesalahan, jadi hasil keluaran input memberikan susunan bahasa yang baik. Error production dalam bentuk ini compiler mendesain sebuah ide yang baik tentang tipe error yang mungkin terjadi sehingga dia dapat memodifikasi susunan bahasa yang tidak sesuai. Metode parsing. Berdasarkan metode parsing digolongkan menjadi top down, parsing brute force. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.